Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, kode sahamnya GMFI. Kira-kira seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini jadi saya ambil dari materi public expose ya di tahun 2020 nih, yang first half 2020. Nah, kira-kira seperti apa perkembangannya? Kalau misalnya kita lihat dari sisi industrinya, ya domestic air traffic and capacity ini secara year on year-nya turunnya lumayan banget ya, lumayan signifikan. Yang tadinya bergerak di antara 0 sampai 20%, ini tiba-tiba turun sampai hampir 80% karena adanya COVID-19. Jadi ini luar biasa banget. Traffic growth dan capacity growth ya turun, dan kalau misalnya kita lihat dari grafik di kanan bawah ini udah mulai recover lagi. Ya udah mulai recover lagi. Apalagi sekarang udah ada berita akan adanya vaksin. Nah, itu kemungkinan besar akan mulai meningkat lagi. Ya, jadi di sini juga ditulis global air travel began to increase in May. Ya, jadi bulan Mei udah mulai meningkat. Dan untuk industri aviasi sendiri karena memang terpukul banget sama COVID, itu government memberikan support yang luar biasa. Kalau misalnya kita lihat totalnya ini sekitar 123 miliar US. Ini secara global ya, secara global. Untuk GMFI sendiri tentu saja mengalami penurunan yang signifikan dari sisi kinerja. Ini karena customer mereka ini banyak yang operationnya disuspend. Bahkan mungkin ada pesawat yang udah disuruh parkir aja gitu di tempat parkir. Kayak contohnya nih Tera Avia, operationnya disuspend. Ada Rosia, ini 40% of fleet grounded. Jadi nggak boleh beroperasi ya, 40%. Di South Asia ada Indigo dan juga Regent Airways, ini operationnya disuspend juga. Lalu kalau misalnya kita lihat dari East Asia, ini juga ada yang suspend operation, ada Eastarjet dan T-Way. Korean Air bahkan 80% fleet grounded. Ya, kalau misalnya di Southeast Asia ada Vietnam Airlines, itu 90% ya of fleet grounded. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat demikian, makanya secara year on year nih ya, first half 2020 dibandingkan first half 2019, itu penurunannya lumayan ya, minus 40% secara year on year. Kalau misalnya kita lihat dari quarterly-nya, di kuartal 2 ini turunnya juga signifikan banget sampai 75%. Oke, untuk merespon COVID-19, si GMFI ya udah melakukan yang namanya new normal ya. Di sini kita bisa lihat sendiri apa yang dilakukan. Ada physical distancing, ada penambahan fasilitas-fasilitas seperti thermal scanning ya kan, lalu ada cuci tangan, hand sanitizer. Habis itu ada routine room disinfection. Nah, di sini kita bakal lihat kira-kira kinerjanya GMFI itu seperti apa dari sisi annualnya terlebih dahulu ya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, ini sebelum adanya COVID, itu pendapatannya naik dari 5,2 triliun menjadi 7,2 triliun. Yang menarik adalah laba bersih dari perseroan ini, si GMFI itu dari 776 miliar itu turun menjadi minus 42 miliar. Dan GMFI ini sendiri baru IPO itu di tahun 2017. Ya, jadi setelah IPO labanya itu malah turun ya, bukannya memberikan kekayaan kepada pemegang sahamnya tapi malah menurun nilainya, ya kan. Di sini yang jadi pertanyaan, ini sebenarnya bisnisnya gimana gitu kan, bagus atau tidak. Kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya ya, arus kas dari sisi operasinya ini rada nggak stabil ya. Di tahun 2017 bisa positif 200 miliar, 2019 positif 300-an miliar, tapi 2018 sekali minus itu minusnya 1 triliun.
Nah, karena di sini minus 1 triliun, ya otomatis harus ada aktivitas pendanaan sekitar 1,1 triliun. Udah gitu perseroan ini juga terus melakukan investasi. Ya, investasi ini perolehan aset tetap. Jadi capex ya, capexnya sekitar 500 sampai 700 miliar. Ini juga angkanya meningkat terus. Nah, kalau misalnya nggak didukung sama aktivitas operasinya, ya otomatis ke depan perusahaan ini bakal menumpuk utangnya, ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari balance sheet-nya, di sini juga udah kelihatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 total liabilitasnya itu meningkat terus ya, dari 3,6 triliun menjadi 6,8 triliun. Jadi udah naik hampir 2 kali lipatnya. Jadi ini luar biasa banget nih peningkatan ini. Dan dari sisi kekayaan pemegang sahamnya, ini sempat naik dari 2,3 menjadi 4,1 karena adanya IPO ya. IPO penambahan modal di store di sini sekitar 800-an miliar. Tapi habis itu cenderung naik, habis itu turun di tahun 2019. Nah, di laporan keuangan terakhir yang interim year to date, kita bakal coba lihat income statementnya. Ini pendapatannya turun hampir separuh ya, 5,2 triliun menjadi 2,8 triliun. Ruginya itu gede banget, 2,4 triliun. Ya, jadi ini benar-benar situasi yang sangat sulit buat GMFI. Lalu kalau misalnya kita lihat dari cash flow statementnya, minusnya yang tadi cuma 500-an miliar cash flow from operationnya, ini minusnya jadi 1,8 triliun, jadi gede banget. Akhirnya yang dilakukan oleh GMFI adalah melakukan pinjaman. Ya, pinjaman bank naik sekitar 3,5 triliun lalu membayar sekitar 2,2 triliun. Jadi net sekitar pinjam 1,3 triliun. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key statistiknya, sebenarnya current ratio dari si GMFI ini 1,02, diambang-ambang ya, antara jelek atau bagus. Kalau misalnya DAR-nya ini gede banget, 9,59, jadi jauh lebih tinggi daripada bank. Mesti berhati-hati sebenarnya, GMFI ini punya PR yang luar biasa buat memperbaiki kinerjanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, kita mau pakai PER, angkanya minus ya kan. Ya kalau misalnya kita pakai angka tahun 2018, EPS bisa sampai 15 ya, EPS bisa sampai 15. Kalau misalnya kita kalikan 10 aja, itu ya mungkin fair value-nya di kisaran 150. Nah, cuman masalahnya perusahaan ini kan lagi rugi dan neracanya kurang gitu bagus ya, karena DAR-nya gede banget. Nah, apakah memang wajar gitu dihargai dengan per 10 kali 15? Nah, kalau 10 kali 15 berarti harga sekarang di sekitaran 150-an itu udah mencapai fair value-nya. Ya, udah mencapai fair value-nya. Jadi demikian dari saya tentang GMFI, Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.